Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Elis Nur Setiallah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan yang kami hormati pula teman-teman seperjuangan kelas C mata kuliah Ilmu Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Iktisodia Majid selaku moderator pada diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok 12 yaitu yang pertama Syifa Iktisodia Majid, saya sendiri dengan NIM 2321036. Lalu ada Afni Farha Muhibah dengan NIM 2321037. Dan yang terakhir yaitu Dewi Hasinatus Hadiah dengan NIM 2321029. Nah, pada diskusi kali ini kami akan membahas tentang pendidikan sepanjang hayat. A. Pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup atau biasa disebut dengan long life education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang itu dilahirkan sampai meninggal dunia, yang mana baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi dapat pula dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Selanjutnya yaitu poin B, konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup di dalam Islam disinyalir telah lama digulirkan berdasar keterangan Ibnu Al-Bar dari Rasulullah SAW yang berbunyi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Pendidikan terbagi ke dalam beberapa bagian, jenis, jenjang, dan waktu. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk mempelajari tidak hanya ayat kauliyah saja, tetapi ayat-ayat kauniyah atau kejadian-kejadian di sekitar manusia. Maka jelaslah sudah bahwa pendidikan seumur hidup itu sangat benar adanya di dalam kehidupan. Adapun konsepnya yaitu pendidikan seumur hidup itu sendiri, konsep belajar seumur hidup, konsep pelajar seumur hidup, dan kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Poin selanjutnya yaitu poin C, pendidikan seumur hidup dalam berbagai perspektif. Yang pertama yaitu tinjauan ideologis, atau pendidikan seumur hidup akan memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya. Yang kedua yaitu tinjauan ekonomis, atau pendidikan seumur hidup adalah cara paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan. Lalu yang ketiga yaitu ada tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Lalu yang keempat ada tinjauan politik. Nah, tinjauan politik ini negara menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Lalu yang kelima ada tinjauan teknologis. Dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya. Lalu yang keenam, tinjauan filosofis, atau kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk susila. Lalu yang ketujuh, tinjauan psikologis, atau dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik dari pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi, kesadaran jasmani atau panca indera. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pedagogis, atau perkembangan iptek yang pesat mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep, teknik, dan metode pendidikan. Poin selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu poin D, implikasi konsep pendidikan seumur hidup pada program-program pendidikan. Nah, implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksud dari implikasi tersebut adalah
sesuatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ada 6 kelompok. Yang pertama yaitu pendidikan baca fungsional, yang kedua pendidikan vokasional, yang ketiga pendidikan profesional, yang keempat pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, yang kelima pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, dan juga penugasan iptek dalam kondisi sekarang. Yang keenam pendidikan kultural dan pengisian waktu luang spesialis yang berlebihan dalam masyarakat. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk memutar video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.